Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri Ustazah kelas 9 yang Ustazah sayangi, dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama Ustazah Rina dalam pelajaran matematika. Pada materi hari ini yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang pertama, bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu ada yang pangkatnya positif, ada juga yang pangkatnya negatif. Nah, di sini ada A pangkat N, artinya A dikalikan dengan dirinya sendiri, yaitu dengan A sebanyak pangkatnya. Ya, jadi misalkan Ustazah contohkan di sini 3 pangkat 4. Nah, artinya 3 dikalikan dengan 3 atau dirinya sendiri sebanyak berapa kali? 4 kali, karena pangkatnya pangkat 4 gitu ya. Nah, jadi kita kalikan tuh 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Berapa hasilnya? Nah, kalian bisa menghitungnya 3 kali 3 itu kan 9 ya, dikali yang ini 3 kali 3 lagi kan 9 juga. Maka hasilnya adalah 81 seperti itu. Itu contohnya ya. Nah, yang kedua yaitu A pangkat negatif. Jadi bilangan pangkat negatif N gitu ya. Jadi artinya ini ada suatu bilangan berpangkat di mana pangkatnya itu negatif ya. Nah, kalau pangkatnya negatif, kalian cara menghitungnya atau menyelesaikannya itu dengan cara menjadikannya dia menjadi bilangan berpangkat positif. Gimana caranya? Nah, kalian balik posisinya ya, supaya si minus N ini menjadi pangkat N. Nah, si A pangkat minus N yang tadinya di atas, kita letakkan posisinya di bawah gitu. Nah, misalkan kayak A2 pangkat min 3. Nah, 2 pangkat 3 min 3 itu kan sebetulnya dia bentuk pecahan. Berapa sih kok pecahan? Pecahan sebetulnya ini ada per satunya di sini gitu. Nah, supaya pangkatnya itu bisa menjadi pangkat bulat positif, maka kita balik tuh, satunya di atas, 2 pangkat min 3 nya jadi bawah, tapi bukan minus lagi pangkatnya, tapi udah berubah menjadi plus. Nah, berapakah hasil dari 2 pangkat min 3? Ya udah hitung aja, 1 per 2 pangkat 3 kan 8, jadi hasilnya adalah 1 per 8 seperti itu. Nah, ini ada syarat ya. Syaratnya yaitu A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, karena untuk suatu pecahan kalau misalkan penyebutnya itu 0, nanti hasilnya tidak terdefinisi. Lanjut. Nah, ini contoh ya. Contoh dari 4 pangkat 2, berarti 4-nya kita kalikan dengan 4 sebanyak 2 kali, sama dengan 16. Nah, di sini yang kedua contohnya 3 pangkat minus 2 sama dengan, nah karena pangkatnya negatif, maka kita balik dia supaya jadi positif pangkatnya, jadi 1 per 3 pangkat 2. Nah, 1 per 3 pangkat 2 hasilnya sama dengan 1 per 9, karena penyebutnya itu kan 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 9. Nah, yang B, bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Nah, jadi ada pecahan nih, tapi pangkatnya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat tadi ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau pecahan dia pangkatnya bulat positif, sama aja kayak tadi A pangkat N. Hanya saja ini yang menjadi basis itu adalah pecahan, yaitu A per B. Nah, karena ada di dalam satu kurung, ini A per B-nya itu ada di dalam suatu pangkat di mana pangkatnya adalah N, maka si N ini merupakan pangkat untuk semua yang ada di dalam kurung, baik itu pembilang maupun penyebut. Nah, berarti A per B yang dipangkatkan dengan N itu sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B, sampai nanti hasilnya menjadi A-nya berpangkat N, B-nya juga berpangkat N. Nah, di sini ada syarat ini lagi ya. Ada syarat dari pecahan ya, dimana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Pokoknya semua pecahan itu tidak boleh sama dengan 0 penyebutnya, karena nanti tidak terdefinisi ya. Oke. Terus A-nya juga tidak boleh sama dengan 0 ya, B-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 dipangkatkan dengan bilangan berapapun itu hasilnya 0 ya kan. Kalau misalkan hasilnya 0, ya tetap aja dia tidak terdefinisi atau jadinya error.
Terus kalau misalkan pecahannya itu berpangkat negatif gimana? Nah, kalau dia berpangkat negatif, yang tadi ya, kalau dia kita harus menjadikan pangkatnya itu positif. Nah, gimana caranya? Kita balik. Ini kan pecahannya A per B. Kalau dibalik jadi apa? B per A ya. Nah, berarti A per B dipangkatkan dengan minus N itu sama juga dengan B per A dikali B per A dikali B per A gitu kan. Sama dengan B-nya pangkat N, A-nya pangkat N. Karena ini asalnya ya, kita jadikan dulu dia pangkatnya positif, jadi B per A karena posisinya udah terbalik. Nah, karena udah terbalik dia jadi positif gitu ya. Atau seharusnya kan kita bisa aja nulisnya 1 per A per B pangkat N, ini juga boleh ya. Ini bentuk yang di kiri dengan yang di kanan sama nilainya. Nah, sekarang kalau misalkan A per B dipangkatkan dengan 0, kalau dia dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya tuh 1. Kenapa 1? Semua angka kalau dipangkatkan dengan 0 itu 1. Nih, kayak misalkan saja kasih contoh ya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, kalau misalkan kita pelajari waktu kelas 7 sifat bilangan berpangkat, kalau dia basisnya sama, bentuknya dia pecahan ya, atau pembagian. Basisnya sama, tetapi pangkatnya berbeda. Kalau ini saja contohkan pangkatnya sama. Tapi kalau misalkan misalkan gini, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan, nah ini kan tinggal karena basisnya sama-sama 2, maka pangkatnya tinggal kita kurangi karena dia bentuk pembagian. Nah, ini hasilnya sama dengan 2 pangkat 4 kurang 2 berapa? 2. Berarti ini 4. Nah, sama di sini. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 3 kurang 3 kan gitu ya. Nah, 2 pangkat 3 kurang 3 itu kan 2 pangkat 0. Nah, kalau kita bingung 2 pangkat 0 itu hasilnya berapa? 2 pangkat 0 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Artinya gini, berapapun bilangan yang sama kalau kita bagi itu hasilnya 1. Misalkan 2 bagi 2 itu kan 1. 4 bagi 4 yang sama nih ya, 1. 5 bagi 5, 1. Jadi semua angka yang sama tuh hasilnya 1. Jadi 2 pangkat 0 pun juga hasilnya 1 gitu ya. Jadi nggak hanya pecahan ya, bilangan bulat pun misalkan ini kan bilangan bulat nih, bukan pecahan nih. Nah, kayak 2 pangkat 0 tuh hasilnya 1. 1 per 3 pangkat 0, 1. 4 per 5 pangkat 0, 1. Seperti itu. Nah, ini contoh ya. Contoh yang pertama ada 2 per 5 pangkat 4. Artinya 4 itu pangkat untuk 2, 4 juga pangkat 5 untuk 5. Berarti ini bisa kita tulis sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Hasilnya 2 pangkat 4 itu kan 16. 5 pangkat 4 berarti 5 pangkat 4 ya, sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 ya kan. 5 nya dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak faktor dari pangkatnya yaitu 4. Berarti 5 nya dikalikan 4 kali. Di sini kan 25 nih, yang ini juga 25 kali 25, tentunya kalian pada paham ya, ini hasilnya 625. Jadi 5 pangkat 4 itu hasilnya 625. Nah, kalau contoh yang kedua, ini pangkat pecahannya berpangkat negatif. Tadi yang saya bilang kalau dia pangkatnya negatif, kamu balik dulu boleh ya. Jadi 1 per 10 dijadikan 10 per 1. Nah, karena udah dibalik si pecahan, maka pangkatnya jadi positif. Nah, 10 per 1 pangkat 3 itu kan sama aja dengan 10 per 1 kali 10 per 1 kali 10 per 1. Nah, ini kalau udah bentuk pecahan ya. Kalau pecahan dikaliin tinggal gimana caranya, pembilang dikalikan pembilang, semuanya 10 kali 10 kali 10 tuh kan 1000. 1 dikalikan penyebut dikalikan penyebut, 1 kali 1 kali 1 1. Jadi hasilnya 1000 per 1 sama dengan 1000 gitu. Mudah kan ya? Oke, lanjut ke bilangan bulat berpangkat pecahan. Nah, kalau misalkan pangkatnya itu pecahan, bagaimana cara menyelesaikannya?
pangkat pecahan itu sama saja dengan dia tuh sebetulnya bentuk akar ya. Jadi kalau misalkan ada akar dari A pangkat N itu sama juga dengan kebalikannya pangkat atau eksponen ya, kebalikannya adalah akar. Nah, sama kebalikannya akar pangkat gitu ya. Hanya saja yang namanya akar itu pangkatnya pasti pecahan. Nah, pecahan itu ada pembilang, ada penyebut. Yang mana yang menjadi posisi pembilang, mana yang menempati posisi penyebut. Nah, ini kan basisnya A ya. Kalau yang menempati posisi pembilang adalah pangkat dari basis, yaitu pangkat dari A-nya kalau di sini. Nah, per 2 ya, kenapa 2? Harusnya yang menempati posisi penyebut adalah pangkat dari akar. Pangkat dari akar nggak ada angkanya. Kita sudah tahu ini adalah bentuk umum yang sudah disepakati bahwa kalau misalkan akar nggak ada angkanya, itu ada sebetulnya angka 2. Karena 2 boleh tidak dituliskan. Oke, jadi di sini kita ambil kesimpulan kalau bentuk akar tuh ya itu sama saja dengan kalau dibalik jadi bentuk pangkat ya, sama dengan bentuk pangkat, pangkatnya pecahan, di mana n-nya itu adalah pangkat dari basis, 2-nya adalah pangkat dari akar. Nah, kalau nomor 2 tuh hampir sama dengan 1. Kalau 1 pangkat dari akarnya itu tidak dituliskan, maka kita tahu umumnya itu adalah 2. Kalau nomor 2 pangkat dari akarnya itu M, artinya dia lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang penting konsepnya sama, bahwa kalau akar pangkat M dari A pangkat N sama dengan basisnya apa nih? A, ya kan? Nah, karena akar pangkatnya pecahan, pembilangnya itu N, penyebutnya N gitu. Jadi hasilnya adalah A pangkat N per M. Nah, nomor 3. Nah, ini ada bentuk akar di dalam pangkat. Ini kan akar pangkat M dari A dipangkatkan dengan N. Gitu kan? Kenapa hasilnya sama dengan A pangkat N per M? Kok sama ya, sama yang nomor 2 hasilnya? Nah, sebetulnya nih kalau Ustazah kasih trik nih, cara mudahnya N-nya itu kita tarik aja ke dalam. Nah, nanti kan bentuknya sama nih seperti yang poin kedua, bentuknya menjadi akar pangkat M dari A pangkat N. Itu nggak apa-apa, nggak merubah nilai. Kayak misalkan Ustazah kasih contoh gimana ya, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 misal. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 boleh deh. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat berapa ya misalnya, 2 pangkat 3 deh boleh ya. Nah, itu sama aja kalau saya tuliskan ini kan akar pangkat 3, ini kan sama dengan 2. Sebentar. Akar pangkat 3 dari 2 dipangkatkan 3. Dipangkatkan 3. Ini kan artinya akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 dari 2. Nah, kalau misalkan sifat bentuk akar gimana? Kalau misalkan pangkatnya tuh sama, pangkat dari akarnya sama, kita tinggal mengalihkan angka yang ada di dalamnya, seperti itu kan. Kayak misalkan akar 2 dikali dengan akar 2, ini kan sama aja dengan akar 4 gitu, karena ini pangkat dari akarnya sama-sama 2 kan kalau nggak ditulis. Nah, kita tinggal mengalihkan angka yang ada di dalam tanda akar, yaitu 4. Nah, kita tahu akar 4 itu berapa? 2 gitu ya. Nah, ini sama nih, kalau misalkan akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 kali akar pangkat 3 dari 2, karena pangkatnya dari akar itu sama, kita tinggal kaliin aja angka 2 yang ada di dalam tanda kurung, kan semua 2 tuh, 2-nya ada berapa? Ada 3 kan? Nah, 2 pangkat 3 deh gitu. Nah, jadi artinya bentuk ini akar pangkat 3 dari 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan bentuk yang di dalam, yaitu akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, seperti itu.
Nah, kalau pangkatnya ini udah sama nih antara akar sama basis, ini boleh dicoret, udah keluar duanya gitu. Nah, kita supaya nggak bingung, kita lihat, oh ternyata masih ada contoh soal. Nanti kita lihat contoh soalnya ya. Ternyata masih ada poin 4. Nah, di sini yang terakhir yaitu akar pangkat N dari A pangkat N. Nah, itu kan dijadikan, sebetulnya kan kalau kita ngelihat sifat yang keempat ini, karena pangkatnya udah sama, kita coret aja kan, keluar A-nya. Nah, kenapa bisa keluar? Karena itu tadi kan di sini kalau kita jadikan dia berpangkat pecahan, A-nya ini menjadi N per N, ya kan? N-nya yang atas dari mana? Karena basis pangkat dari basisnya N. Terus N yang bawah dari mana? Karena pangkat dari akarnya juga sama N. Nah, variabel yang sama dan bentuknya dibagi, variabel yang sama, sama ya, kayak angka yang sama dibagi itu habis 1 gitu kan. Nah, kayak 2 pangkat 2, 1. N dibagi 2 dibagi 2, 1. N dibagi N, 1. A dibagi A, 1. Baik variabel atau angka yang sama kalau dibagi itu hasilnya 1. Nah, makanya ini jadi habis kan, sama dengan A aja, nggak usah A pangkat 1, karena 1 itu dalam bentuk pangkat itu boleh tidak untuk dituliskan. Selanjutnya contoh. Nah, di sini contoh ya, supaya kita lebih paham lagi. Kalau konsep doang, cuman rumus doang, kita tentunya akan sulit memahami ya. Nah, di sini ada 16 pangkat setengah. Nah, ini kan pangkatnya kan pecahan. Berarti kamu buka aja bentuk akar nih. Akar ya. Nah, basisnya 16. Akar 16, 4. Kenapa? Kalau misalkan ini akarnya 16, kamu paham 4. Kalau akarnya ribuan bagaimana? Jadi kalau misalkan 16 dipangkatkan setengah, kita buka dulu nih, set akar pasti. Ini kan 16, ya kan? Nah, 16. Terus di sini 1 itu merupakan pangkat dari basis, berarti satunya di sini. Karena pangkat 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Terus pangkat 2-nya adanya di luar. Ya, 2-nya itu jadi pangkat dari akarnya. Nah, karena nggak karena 2 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, sebetulnya cara menyelesaikannya gini, kita karena di sini akarnya akar pangkat 2, nah kita jadikan yang di dalam tanda akar ini, si basis atau si 16 ini mempunyai pangkat yang sama dengan akar. 16 itu berapa pangkat 2 ya? Nah, kita tahu kalau 16 itu 4 pangkat 2, karena 4 dikali 4, 16. Karena pangkat dari akar sama basis udah sama, boleh kita coret, keluar deh 4-nya gitu caranya ya. Bisa aja nanti yang ditanyain adalah pangkat 3 ya, misalkan akar pangkat 3 dari 729. Nah, tentunya kemarin kalian udah menghafalkannya ya. Misalkan akar pangkat 3 dari 729. Kemarin kan saja udah menyuruh kalian untuk menghafalkan bilangan berpangkat 3. Nah, insya Allah 729 itu adalah 9 pangkat 3. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Nggak usah pakai cara dibagi 3 gitu lagi ya. Udah hafal. Nah, lanjut. Sekarang kalau bilangan berpangkatnya tuh 8 pangkat 2/3. Nah, berarti karena pangkat pecahan, buka bentuk akar. Basisnya 8, 2 jadi pangkat dari 8, 3 adalah pangkat dari akar. Nah, kita kan pengen menyederhanakannya ya. Ini sama dengan, nah, si 8 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 3. Nah, 2-nya ini keluar. Yang tadi, yang poin yang ketiga. Tuh, poin yang ketiga. Jadi kalau misalkan akar pangkat M dari A dipangkatkan dengan N, itu sama aja N-nya bisa dimasukkan ke dalam. Nah, kalau misalkan kasus yang soal yang ini, kenapa dia bisa keluar? Karena di sini penjelasannya ya. Akar pangkat 3 dari 8, 2-nya boleh ya saya tuliskan di luar seperti ini. Nah, jadi 2 pangkat 2-nya itu kita tarik keluar.
Nah, karena kita mau menyederhanakannya. Nah, jadi kita samakan pangkat dari basis yaitu 8 sama dengan pangkat dari akarnya. Si 8 itu berapa pangkat 3 ya? Nah, kemarin kalian udah hafal tuh tentunya ya, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, ini jangan sampai lupa, masih kita pangkatin 2. Kan ini udah sama ya, akar dari pangkat dan basis. Nah, berarti keluar 2-nya. Jangan lupa masih dipangkatkan dengan 2. Nah, 2 pangkat 2 itu 4. Seperti itu. Nah, makanya di sini hasilnya adalah 4. Nah, kalau misalkan yang dipangkatkan itu adalah angka negatif dan pangkatnya itu adalah pecahan. Nah, tentunya kita udah tahu yang tadi udah saja ulang-ulang bahwa pangkat pecahan itu sama aja dengan bentuk akar dia. Kebalikannya adalah bentuk akar. Nah, akar dari angka negatif itu tidak bisa didefinisikan. Jadi min 16 dipangkatkan dengan setengah itu hasilnya tidak terdefinisi karena semua angka negatif jika diakalkan itu hasilnya tidak terdefinisi. Seperti itu. Nah, sekarang menyelesaikan operasi pangkat tak sebenarnya. Nah, yang poin pertama tadi udah Ustazah jelaskan, nggak usah dijelaskan lagi ya. A pangkat 0 sama dengan 1, semua angka dipangkatkan 0, 1. Nah, yang kedua, A pangkat min N itu sama aja dengan 1 per A pangkat N karena dia bilangan pangkatnya negatif, dibalik supaya pangkatnya positif supaya bisa kita hitung. Nah, kalau misalkan pangkatnya bilangan per pangkatnya gini, yang dipangkatkan sama atau basisnya sama namun pangkatnya berbeda karena dia bentuk dalam operasi perkalian, maka pangkatnya itu tinggal kita tambah ya. Kalau bentuknya penjumlahan jangan. Kalau misalkan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 2 pangkat 5. Ini salah ya, karena yang pangkatnya ditambah itu kalau dia bentuknya ini adalah perkalian. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 ini bisa kita tulis 2 pangkat 5. Nah, kalau nggak percaya pembuktiannya 2 pangkat 3 berapa? 8 kan? Dikali 4 pangkat 2 2 pangkat 2 berapa? 4 kan? Nah, itu sama nggak dengan 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 berarti 2-nya kita kalikan dengan 2 sebanyak 5 kali. Nah, ini hasilnya kan 32. Benar nggak? 8 kali 4 itu 32. Betul. Nah, jadi bentuk ini bisa diterima, tapi bentuk yang atas ini kan 8 ditambah 4 nih, bentuk yang ini nih, yang kedua ini yang di atas 8 ditambah 4 sama nggak dengan 32? Nah, ini kan salah ya, jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 itu tidak sama dengan 2 pangkat 5. Seperti itu. Nomor 4, yang nomor 4 itu pangkat, angka berpangkat di dalam pangkat. Nah, angka berpangkatnya A pangkat M dipangkatkan dengan N. Nah, karena pangkat di dalam pangkat, maka pangkatnya tinggal kamu kali. Kalau pembagian, nah kalau dia pembagian basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurang. Nah, itu syarat aja sih ya. Syarat M harus lebih besar dari N, A tidak boleh sama dengan 0 karena supaya hasilnya bisa dihitung. Nah, kalau A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat M dikurang N dikurang M. Kenapa? Karena ini kan kalau kita tuliskan sama dengan A pangkat M dikurang N. Atau bisa kita misalkan pangkatnya dikalikan dengan negatif gitu ya, boleh ya. Jadi A dikali negatif, yang M jadi min M, yang N jadi plus N gitu. Nah, karena dia pangkatnya negatif, supaya jadi positif gimana? Kita balik dia, posisinya ada di bawah. Jadi di sini jadi 1 per A pangkat M pangkat M dikurang N, seperti itu. Nah, ini
ini mohon maaf ya, ada salah pengetikan. Di sini M, harusnya di sini N. Nah, bentuknya seperti ini. Jadinya ini ada salah pengetikan, nanti diralat di buku catatannya. Oke, langsung yang ketujuh. Di sini ada operasi perkalian di dalam pangkat. Artinya M itu merupakan pangkat dari A, M juga merupakan pangkat dari B. Ya, kalau bentuknya perkalian, kamu tinggal menjadikannya A pangkat M dikali B pangkat M. Kalau dia operasinya penjumlahan, bentuk ini tidak berlaku. Ya, itu beda soal. Ya, nanti kita belajar tentang faktorisasi di persamaan kuadrat itu ada. Nanti kita belajar tentang itu. Ya, ini kalau bentuknya perkalian ya, A kali B dipangkatkan M, maka dia akan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Kayak misalkan 2 kali 3 dipangkatkan 2. Nah, si 2 itu merupakan pangkat dari 2. 2 juga merupakan pangkat dari 3. Nah, coba kita lihat hasilnya sama nggak? Kalau sama berarti ini bentuk yang bisa diakui ya. Boleh, benar gitu. Sifatnya benar. 2 kali 3 itu kan 6. Dipangkatkan 2. Sama nggak hasilnya dengan ini nggak usah dikurung ya supaya nggak bingung. 2 pangkat 2 itu kan 4 dikali 3 pangkat 2 itu kan 9. Nah, 6 pangkat 2 kan 36. 36 betul nggak ya hasil dari 4 kali 9 adalah 36 juga. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti sifat itu betul gitu ya. Nah, itu pokoknya di ciri ini itu harus perkalian operasinya. Tidak berlaku kalau dia penjumlahan. Nah, A per B dipangkatkan M sama tadi ya. Kalau dia bentuknya pembagian, ya udah tinggal kita ikutin aja operasinya. Berarti jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Ya. Contoh. Di sini sederhanakanlah masing-masing bentuk di bawah ini dan tuliskan hasilnya dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Yang pertama, X pangkat 5 dikali X pangkat min 1. Basisnya sama, perkalian tinggal pangkatnya kamu jumlah. Lihat deh pangkatnya, yang satu 5, yang satu min 1, tinggal 5 tambah min 1. Nah, ini kan artinya 5 dikurang 1 yaitu 4. Ya udah, berarti pangkatnya jadi 4 sama dengan X pangkat 4. Yang B. Nah, dia perkalian nih, bilangan berpangkat. Berarti artinya si min 4 merupakan pangkat untuk A pangkat 2, min 4 juga merupakan pangkat untuk B pangkat min 3. Ini kan pangkat di dalam pangkat. Nah, tinggal kamu kaliin aja. 2 kali min 4 itu kan min 8. Nah, yang B nya min 3 kali min 4, min dikali min plus 3 kali 4 12. Nah, karena kita disuruh menjadikan pangkat positif, sedangkan di sini ada yang negatif, maka si A pangkat min 8 dibalik ya, dia menjadi A pangkat 8. Hanya saja yang tadinya posisinya di atas, sekarang jadi di bawah. Hasilnya jadi berapa? B pangkat 12 dibagi A pangkat 8. Bisa disederhanakan lagi nggak? Enggak, karena basisnya berbeda. Yang satu B, yang satu A itu beda jenis ya, jadi nggak bisa. Udah biarin aja kayak gitu. Sekarang kalau yang pangkatnya negatif, gimana caranya? Sama ya, karena yang di dalam tanda kurung itu kan pecahan ya kan. Nah, berarti kita ikutin aja dia pembagian. X pangkat min 2 nya dipangkatin dengan min 4, Y pangkat 3 nya juga dipangkatkan dengan min 4. Nah, itu kan pangkat di dalam pangkat, tinggal kamu kali. Min 2 kali min 4 itu kan 8. Yang Y 3 kali min 4 itu kan min 12. Karena masih ada yang pangkatnya negatif, si Y kita pindahin ke atas biar positif. Nah, jadi X pangkat 8 dikali Y pangkat pangkat 12. Udah gitu. Nah, yang ini contoh selanjutnya. Di sini ada min 2 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat min 4 dibagi 5 dikali A pangkat min 5 dikali B pangkat min 6. Dipangkatkan dengan min 2. Pokoknya berapapun apa komponen yang ada di dalam tanda kurung ini ya, jika dipangkatkan dengan suatu bilangan bulat, maka pangkat ini berlaku untuk semua komponen yang ada di dalam tanda kurung. Ya, nah di sini berarti si min 2 dipangkatkan dengan min 2, A pangkat 3 juga dipangkatkan dengan min 2,
B pangkat min 4 juga di pangkat min 2, dan seterusnya. Nah, di sini pembahasannya. Tadi soalnya A pangkat 2. Oh, jadi di sini kan ada basisnya, ada yang sama tuh ya. Ada yang sama, yaitu A dengan A, B dengan B. Jadi di pembilang ada A, di penyebut ada A, di yang B juga sama, pembilang penyebut juga ada A. Nah, kita semua ubah nih. Dia pangkatnya menjadi positif dulu ya. Nah, di sini ada A pangkat 3. Yang bawah kan A pangkat 5. Karena di sini minus, maka kita pindahin ke atas. Nah, dia jadi positif A-nya. Jadi A pangkat 5. Terus B pangkat 4, ya kan? Dia minus, berarti di bawah. Jadi di sini nih posisinya. Yang B pangkat min 6 jadi di atas, jadi di sini posisinya gitu. Nah, sekarang kamu tinggal, kalau udah bentuknya seperti yang ini ya, tinggal kita lihat A nya tuh kan apa namanya, bentuknya perkalian, basisnya sama-sama A, pangkatnya tinggal kita tambah, jadi A nya ini jadi berpangkat 8. Nah, seperti itu nih, A nya berubah jadi pangkat 8 ya. Nah, B-nya karena dia pembagian, tinggal kamu kurang aja pangkatnya. Berarti 6 dikurang 4 jadi 2. Nah, di sini B-nya jadi 2. Nah, min 2-nya masih tetap, 5-nya masih tetap, pangkat minus 2-nya masih tetap. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, tinggal diapain? Udah tinggal kita substitusikan nih si min 2 ini ke dalam. Nah, berarti yang min 2 dipangkat dengan min 2. Yang A pangkat 8 dipangkatkan dengan min 2 juga. B pangkat 2 dipangkatkan dengan min 2 juga. Yang bawah 5 juga dipangkatkan dengan min 2. Pokoknya min 2 itu merupakan pangkat untuk semua elemen yang ada di dalam tanda kurung. Nah, ini Ustazah balik ya, karena semua pangkatnya negatif, jadi semua kita balik. Ya, 5-nya jadi atas, min 2 di bawah, A pangkat 8 di bawah, B pangkat 2 di bawah. Nah, 5 pangkat 2 itu kan hasilnya 25. Terus min 2 dipangkatkan 2. Min 2 kali min 2 berarti 4 hasilnya. Terus 8 ini pangkat di dalam pangkat ya, tinggal kita kaliin pangkatnya, 8 kali 2 16. A pangkat 16. Yang ini B pangkat 2 kali 2, karena pangkat di dalam pangkat, 2 kali 2 4, jadi B pangkat 4. Udah selesai deh sampai sini gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini yang tadi kalian pada nggak bisa jawab ya. Jadi di sini emang apapun dia ini yang nggak usah serem dulu, kita jalanin aja dulu ya. Soalnya seserem apa kita jalanin aja, jangan dilihat dari ngejelimetnya ya, tapi yang penting konsepnya kan kalian udah tahu ya. Nih, kita bismillah pelan-pelan. Di sini ada contoh 9x pangkat min 2 dikali y pangkat sepertiga dibagi, jadi itu pecahan ya, pecahan 4 kali x pangkat setengah dikali y pangkat min 3/4. Nah, semuanya dipangkatkan dengan 3/2. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat basis yang sama kita satuin. Ya, di sini ada X, di pembilang ada X, di penyebut ada X. Y-nya juga sama, ada di pembilang, ada di penyebut. Nah, berarti kan karena dia itu apa sih namanya ya, pecahan ya, harusnya kita kurang ya, harusnya kita kurang. Nih, si X itu kenapa sih Ustazah tarik dia ke bawah? Karena yang ini, yang atas ini pangkatnya minus, ya kan? Yang itu pangkatnya minus, jadi biar plus kita tarik ke bawah dia. Nah, kalau ditarik ke bawah nih, jadi kan X pangkat setengah dikali dengan X pangkat 2 kan gitu ya. Nah, karena nih basisnya sama, maka pangkatnya kita tinggal tambah, jadi posisinya seperti ini. Nah, yang Y-nya, yang minusnya mana? Yang minus kan yang bawah. Supaya jadi plus, kita tarik ke atas, jadi kan bentuknya Y pangkat sepertiga
dikali Y pangkat 3/4. Kenapa jadi positif? Karena ditarik ke atas si Y-nya. Nah, udah, basisnya sama, perkalian, pangkatnya tinggal kita tambah seperti ini. Jadi sepertiga ditambah 3/4 gitu. Udah, nih ini kan pangkatnya pecahan ya, operasi pecahan. Ya udah, kita tinggal samain aja penyebut. Nah, jangan kesini dulu deh. Nih, 1/3 ditambah 3/4, samain penyebut karena pecahan. KPK-nya berapa? 12. 12 dikali 3, dibagi 3, 4. 4 dikali 1, 4. Ditambah yang ini 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3 itu 9. Makanya operasi ini hasilnya 13/12 gitu. Nah, di sini Y-nya menjadi 13/12 karena perhitungannya tadi ya kayak perhitungan pecahan biasa ya, operasi penyembelihan pecahan biasa. Nah, yang bawah sekarang. Yang bawah tuh kan X-nya setengah ditambah 2, artinya setengah ditambah 2/1 gitu ya. Sama nih, kenapa 2/1? Untuk membantu aja di perhitungan ya. Saja jadikan si 2 ini bentuk pecahan. KPK-nya berapa? 2 kan. Nah, 2 dibagi 2, 1. 1 dikali 1, 1. Ditambah 2 dibagi 1, 2. 2 kali 2 itu 4. Nah, ini hasilnya 5/2. Nah, makanya pecahannya itu menjadi X pangkat 5/2 di sini. Seperti itu, udah seperti itu. Kita lihat step selanjutnya. Tadi kan udah seperti ini ya. Nah, selanjutnya. Nah, 9 ini itu kan sama aja dengan 3/2. Kita jadikan bentuknya 3/2 supaya nanti ini bisa dicoret nih gitu maksudnya ya. Terus si Y-nya ini tadi pangkatnya ingat ya, pangkatnya kan ada pangkat 3/2 ya di sininya ya. Nah, di sininya pangkat 3/2. Nah, artinya itu pangkat kita substitusikan ke dalam. Berlaku untuk 9, berlaku untuk Y pangkat 13/12 dan selanjutnya ke semua elemen yang ada di dalam tanda kurung. Berarti si Y pangkat 3/12 itu juga dipangkat dengan 3/2, 4 juga dipangkatkan 3/2, X pangkat 5/2 juga dipangkatkan 3/2. Nah, yang tadi kan ya, nih 9 itu udah menjadi 3/2, terus Y-nya pangkat di dalam pangkat tinggal kita kaliin aja nih. 13 kali 3. Oh, ini disederhanakan. 13/12 dikali 3/2. Ini kita sederhanakan. 3 sama 12 disederhanakan. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Nah, ini tinggal kita kaliin aja pembilang dengan pembilang. 13 kali 1 13. Penyebut dengan penyebut. 4 kali 2 itu 8. Makanya di sini menjadi Y-nya jadi 13/8 pangkatnya. Nah, terus selanjutnya yang X, yang 4 ya, 4 dulu deh ya. Yang 4 itu dijadikan 2/2 supaya kenapa nanti ini juga bisa dicoret ya kan. Terus yang X tinggal dikaliin ya, 5/2 dikali 3/2. Nah, pembilang kali pembilang 15, penyebut kali penyebut 4. Nah, di sini jadi 15/4 seperti itu. Nah, kita sederhanakan lagi ya. Nah, ini kan tadi kan dicoret ya. Nah, 3/2 dipangkatkan 3/2, 2-nya coret. Ya, kenapa bisa begitu? Karena 2 kali 3/2, ini kan 2-nya coret ya. Jadi 3 ya. Nah, di sini 3/3 itu kan hasilnya 27. Terus Y-nya tetap sama. Yang 2-nya coret-coret udah jadi 2/3. 2/3 itu 8. Nah, X-nya tetap udah hasilnya 27 Y pangkat 13/8, terus 8X pangkat dibagi 8X pangkat 15/14 seperti itu.
Oke, pertemuan hari ini mungkin kita cukup sampai di sini dulu karena materinya emang yang tadi Ustazah bahas sampai di sini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya nanti ya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.